Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian Minggu 26 September 2021 dengan tema hidup sebagai keluarga Allah. Kita mau memasuki ibadah kita, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Pada kami tiada henti-hentinya ya Tuhan. Meski kami sering berbuat salah, meski kami sering menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan, tapi kasih setia-Mu Tuhan terus ada di dalam kami Tuhan. Tuhan, di sini kami datang Tuhan, kami ingin memiliki waktu teduh dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati ibadah kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar bagaimana hidup sebagai keluarga Allah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni tiap dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Kami berikan hati dan pikiran kami hanya padamu saja ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Biarlah Kau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jalan lokal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Biarlah kiranya hidup kita boleh menggenapi firman-Nya, menjadi bukti kebesaran-Nya. Mari sama-sama kita nyanyikan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita nyanyikan, Tuhan Kau sempurna. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah keempat dan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau bersama-sama nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selalu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. kembali kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Bahkan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari tanyakan buku ND Hosi Pangulual. Kedua, Gogoni Mudarbi, Papa Tarmadia. Gogoni Mudarbi, Papa Tarmadia. Sone Panggoluri, Oto Manogua. Hosi Pangoluri.
Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca secara responsoria. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan, bahkan meresapkan firman Tuhan dalam hati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian dengan sukacita. Mari kita nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, tetap pasrah ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, tetap pasrah ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, Terjalin mesra sekali. terjalin mesra sekali. Sama saling mengasihi. Saling mengasihi, tetap pasrah ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita mau bersukacita karena kita hidup sebagai keluarga Allah dalam penuh sukacita. Mari kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami akan membacakan warta jemaat bagi kita hari ini Minggu 26 September 2021 di minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan tema hidup sebagai keluarga Allah. Warta jemaat yang pertama, kebaktian Banjar. Dilaksanakan pada hari Selasa 21 September 2021 pada pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom, yaitu satu Banjar Kampung Prigi yang berkhotbah Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Sintua Insinyur TM Lumantoruan. Yang kedua Banjar Bendi Peninggaran, khotbah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Sintua RC Tanggang, agar jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat mengikutinya. Yang kedua sermon. Yang pertama sermon perempuan dilaksanakan pada hari Kamis 29 September 2021 pada pukul 9 WIB, dipimpin Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Psalmen 136 ayat 1 sampai ayat 26. Sermon Naposo Bulung dilaksanakan pada hari Kamis 29 September 2021 pukul 19.30 WIB, dipimpin Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats 2 Kronika 33 ayat 10 sampai dengan 16. Sermon Amah dilaksanakan pada hari Jumat 30 September 2021 pukul 19.30 WIB, dipimpin Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats 1 Tesalonik 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sermon Guru Sekolah Minggu dilaksanakan pada hari Jumat 1 Oktober 2021 pukul 20 WIB, dipimpin Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Learning calon Sintua dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 17 WIB di ruang konsistori, dipimpin Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Berita kelahiran. Pada hari Jumat 18 Juni 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Saud Suryando Simangunsong, Inang Dian Stativa Boru Pasaribu. Alamat Jalan Delman Indah 1 nomor 9 RT 002 RW 011 Bendi Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Pernikahan. Warta kedua. Telah menerima perjanjian nikah Stephen Orlando Panjaitan SE MAK, putra dari keluarga Sintua Ricardo Panjaitan almarhum,
Inang Roslin Borusian dari Banjar Kampung Perigi, alamat Jalan Haji Midar nomor 17A, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Meisa Audina Boru Purba SPD, putri dari keluarga Amang Dr. Andus Robert Nixon Purba MPD, dan Ibu Sontika Boru Situmorang MPD, Banjar Ciputat sekitar, alamat Jalan Bukit Indah nomor 26, RT 001 RW 01, Kampung Duku, Serua Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 mulai pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Warta yang ke-1 telah menerima perjanjian nikah Andreas Natalis Ambarita SE, putra dari keluarga Dr. Marulam Ambarita, Sintua Delima Elizabeth Borupakpan almarhum, Elfrida Borunadeak SPD. Alamat Jalan Tanjung Pura 2, RT 006 RW 005, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Jessica Laresa Boru Tasoid SE, putri dari keluarga Insinyur Lumba Hutasoid, dan Ibu Rondang Riana Boru Silalahi SH dari Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Alamat Komplek Kaya Indah Village 2, Blok L36, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 masuk pukul 7.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Selanjutnya warta ke-1 telah menerima perjanjian nikah yaitu Rizky Junierdi Sihombing, putra dari Bapak almarhum Biner Sihombing, Inang Lydia Boru Pasaribu dari Banjar Bungur Kostrat. Alamat Jalan Bungur 2 RT 05 RW 012 nomor 29 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Elfride Boru Sitanggang, putri dari keluarga Manogu Sitanggang, dan Ibu Nur Saida Boru Sirait. Alamat Jalan Sukamulya 2 RT 01 RW 08 Serua Indah Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 masuk pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Mari kita mendoakan untuk rencana pemberkatan nikah saudara kita. Selanjutnya panitia Pesta Gotilon. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, hingga saat ini kita tetap bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita pada tahun ini. Sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, kita akan mengadakan Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama yang akan direncanakan pada tanggal 14 November 2021 dengan susunan kepanitiaan yang sudah dilantik sesuai surat keputusan pada Sermon Parhalado tanggal 22 September 2021 hari Rabu. Adapun pengurusnya dapat kita baca pada warta jemaat yang ada bagi kita masing-masing. Selanjutnya pendaftaran kelas CD periode 2021-2022. Gereja KBP Kebayoran Lama mulai tanggal 15 Agustus 2021 telah membuka pendaftaran kelas CD, kelas belajar CD atau katehisasi tahun ajaran 2021-2022 dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Usia minimal 16 tahun atau duduk di kelas 1 SMA. Kedua, mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Sintua Banjar masing-masing. Yang ketiga, formulir pendaftaran diserahkan ke Sekretariat Gereja atau HKBP Kebayoran Lama. Yang keempat, fotokopi akte lahir, akte baptis, dan pas foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar dengan latar belakang warna merah. Kelima, melampirkan surat keterangan dari gereja asal bagi anggota jemaat yang bukan anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama.
Demikian warta jemaat kami bacakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari nyanyian Kidung Jemaat, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kembali kita nyanyikan. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu kekal di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab Filemon, hanya satu pasal Filemon, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu
supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Lalu kalau dikatakan hidup sebagai keluarga Allah, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Allah? Siapakah yang disebut dengan keluarga Allah? Yaitu setiap orang yang telah percaya, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dia adalah keluarga Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang hadir di sini, ketika kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita adalah semua sebagai keluarga Allah. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sebagai keluarga Allah, lalu firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berperilaku sebagai keluarga Allah. Bagaimana sikap hidup sebagai seorang yang kita katakan keluarga Allah? Atau mungkin kita katakan seperti dalam sebuah keluarga, kita adalah anggota keluarga itu. Bagaimana sikap hidup anggota-anggota keluarga Allah yang ada di dalamnya? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan keluarga Allah akan kita lihat dan akan kita pelajari melalui perikop khotbah kita pada hari ini. Dan kita diperkenalkan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 tokoh yang kita lihat dalam firman Tuhan tadi, yaitu di dalamnya ada Paulus, Filemon, dan Onesimus. Siapakah mereka ini? Sehingga mereka juga disebut sebagai keluarga Allah dan menunjukkan sikap hidup sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Filemon adalah seorang yang kaya. Dan dia adalah seorang Kristen yang sudah menerima Yesus, yang sudah menerima Injil dalam kehidupannya sebagai buah dari pelayanan Rasul Paulus. Filemon seorang yang kaya dan dia mempunyai banyak budak.
Salah satunya adalah Onesimus. Dan dalam kehidupan di daerah Palestina pada waktu itu, kehidupan di keyahudian pada waktu itu, mengapa seorang itu menjadi budak orang lain? Menjadi budak manusia itu menjadi budak sesamanya manusia. Barangkali dia karena tidak bisa membayar utang. Sehingga dia menyerahkan dirinya untuk menjadi budak orang yang dihutangnya. Dan luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Seorang budak bagi tuannya. Tuannya mempunyai hak penuh kepada budaknya tersebut. Kalau dia tidak suka, dia bisa dijual kepada orang lain. Dia harus mengabdi penuh kepada tuannya. Dan itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Onesimus salah satu dari budak Filemon. Tapi dia berbuat kesalahan. Dia berbuat kejahatan dengan mencuri di rumah tuannya. Dan apa hukuman? Bagi seorang budak yang melakukan kejahatan di rumah tuannya, dia akan dihukum mati, dihukum gantung, dan dibakar di atas gantungan itu. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, Onesimus menjadi takut. Dia sudah tahu dia bersalah. Dan dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah kejahatan di hadapan tuannya. Sehingga dia melarikan diri. Dia melarikan diri dari rumah tuannya. Dan dalam pelarian itu Bapak Ibu saudara-saudara, dia bertemu dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Dalam pelarian Onesimus ia bertemu dengan Rasul Paulus dalam penjara. Dan Rasul Paulus memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus kepada Onesimus. Sehingga ia bertobat dan menjadi Kristen. Bahkan apa yang kita lihat tadi dari firman Tuhan. Rasul Paulus sangat mengasihi dia dan menganggap dia sebagai anak. Anak yang kukasihi. Dikatakan di sana. Dia menganggapnya sebagai anak. Anak dalam buah pelayanannya. Sebagai anak rohaninya. Karena Onesimus, dia sudah bertobat dan menerima Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah ini kita belajar. Dari kisah ini diberikan kepada kita suatu renungan bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Dan apa keteladanan yang bisa kita lihat dari nats kita pada hari ini. Apa yang bisa kita lihat yang menjadi khotbah, yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama adalah hidup sebagai keluarga Allah. Yang pertama kita harus hidup saling menerima dan saling mengampuni. Inilah yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Aku mengatakan kepada engkau, terimalah dia. Barangkali dia dahulu tidak berguna bagimu, tapi dia sekarang sudah berguna bagiku, bahkan bagiku dan bagimu.
Kita boleh bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, pengampunan yang diberikan oleh Filemon kepada Onesimus ini harus menjadi teladan hidup kita dalam mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pasti kita tidak dapat pungkiri dalam hidup ini, sering kita menemukan orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita, yang mungkin telah mengecewakan kita, yang mungkin telah menipu kita, yang mungkin telah mengkhianati kita, dan yang mungkin berbuat berbagai ragam kejahatan dalam hidup kita. Tapi bagaimana sikap kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita sama seperti Filemon yang mau menerima, yang mau mengampuni Onesimus yang sudah bersalah, yang harusnya dia dihukum mati? Atau apakah kita menyimpan dendam, menyimpan kemarahan itu di dalam hidup kita? Tentu tidak mudah bagi Filemon, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak mudah menerima dan mengampuni Onesimus kembali, yang telah merugikan dia dan yang telah mengecewakan dia. Tetapi faktanya dia bisa melakukannya. Bahkan seperti yang dikatakan pada ayat 16 tadi, dia menerimanya bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Sebagai saudara yang kekasih. Mengapa Filemon bisa melakukan itu? Hal itu adalah karena perkataan Paulus dalam suratnya yang menghubungkan kerugiannya yang terjadi pada Onesimus ini dengan rencana Allah. Itu boleh kita lihat tadi pada ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Untuk itulah, ya, untuk itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ternyata dalam perjalanan hidup Onesimus, Tuhan berkarya dan bekerja di dalam kehidupannya itu. Karena apa? Tidak ada yang secara kebetulan di dunia ini. Tapi semua itu atas rancangan Tuhan dan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Semua sudah ditentukan di dalam tangan Tuhan. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Dengan kata lain, di balik kesalahan, di balik dosa Onesimus itu, ada tangan Tuhan yang bekerja untuk menghasilkan hal-hal yang baik daripadanya. Di balik dosa yang dia lakukan, ada tangan Tuhan yang bekerja untuk dia menghasilkan kebaikan yang dulunya dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Tapi dengan pelariannya dan perjumpaannya dengan Rasul Paulus di penjara. Tapi di sanalah rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya. Sehingga Tuhan mengubahkan hidupnya dari seorang yang tidak mengenal Yesus, tapi sekarang dia mengenal Yesus dan menerima Yesus itu dalam kehidupannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara.
Karena itu, kita melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, penderitaan, kesulitan, tantangan, bahkan dosa yang kita lakukan. Ketika kita mau berubah dan bertobat, Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia selalu bekerja dan bekerja, berkarya dalam hidup anak-anak yang dikasihinya itu, supaya dia berubah dan kembali untuk tetap dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Onesimus di sini. Bahkan dari seorang hamba Filemon, sekarang dia sudah dianggap sebagai saudara, bukan lagi sebagai hamba. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan mengubahkan hidupnya. Dan kita lihat tadi bagaimana Filemon menerima dia. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, buanglah ingatan buruk. Buanglah akar pahit dalam hidupmu. Kalau ada pengalaman pahitmu, itu akan menjadi akar pahit jika engkau tidak membuangnya. Lupakanlah itu. Karena apa? Karena hidup dalam keluarga Allah adalah hidup saling menerima dan mengampuni. Yesus sudah mengampuni kita, bukan karena kebaikan kita. Yesus sudah menerima kita, bukan karena kelayakan kita. Tapi justru dari keberdosaan, dari kehinaan kita, dari ketidakberdayaan kita. Tapi Tuhan mau menerima kita. Yesus yang tidak berdosa, Dia mau menerima dan mengampuni dosa kita. Apalagi kita orang-orang berdosa. Masakan kita enggak mau mengampuni orang bersalah kepada kita? Hidup saling menerima dan mengampuni. Ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bukan hanya lip service. Itu bukan hanya verbal. Tapi bagaimana kita mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kalau kamu putus cinta, jangan itu menjadi akar pahit bagimu ya. Sehingga kamu tidak menikah lagi. Oh jangan. Itu akan merusak masa depanmu. Akan mengecewakan kehidupanmu. Tapi ada Tuhan yang akan mengubahkan segalanya. Jika kau mau dipimpin oleh Tuhan, jika kamu mau dituntun oleh Tuhan, jika kamu mau diubahkan oleh Tuhan Yesus, buang semua akar pahit. Mungkin kamu kecewa dengan orang tuamu, tapi jangan menjadi akar pahit dalam hidupmu. Sehingga kamu nantinya tidak menjadi orang tua yang baik bagi anak-anakmu. Buanglah semua itu. Mari kita saling menerima dan mengampuni, sama seperti Yesus telah menerima dan mengampuni kita. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, hal yang positif yang bisa kita lihat dari Onesimus, bahwa dia mau mengikuti nasihat Paulus untuk kembali kepada Filemon. Dengan kembalinya Onesimus kepada Filemon, membuat ia menempatkan dirinya sepenuhnya pada belas kasihan dari tuannya Filemon. Walaupun dia tidak lagi sebagai hamba, tapi betul-betul dia menempatkan dirinya atas belas kasihan, belas kasih daripada Filemon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan,
Apakah ada orang-orang yang pernah kita sakiti? Apakah ada orang-orang yang pernah kita kecewakan? Ada orang yang pernah kita hianati? Ada orang yang pernah kita jahati dan lain-lain. Pertanyaannya sekarang, beranikah kita mendatangi mereka untuk meminta maaf dan menyelesaikan segala masalah itu? Apakah kita bertahan dengan kesalahan kita karena keegoan kita? Masa aku minta maaf, malu ah. Harga diri dong, jaga harga diri, ternyata kehilangan harga diri ya. Apakah kita mau? Apakah kita mempertahankan harga diri kita yang salah itu? Tapi Onesimus dia mau. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Paulus. Dan Paulus tidak mau menahan-nahan dia. Walaupun sangat membantu dia sebenarnya. Membantu Paulus dalam penjara. Dalam tugas pelayanan Injil. Tapi dia tidak mau memakai kesempatan untuk memakai Onesimus. Untuk kebutuhan dirinya. Tapi dia kembalikan kepada Filemon. Dan Onesimus dia mau kembali meminta maaf kepada Filemon. Dan inilah sikap hidup dalam kehidupan keluarga Allah. Mari kita minta maaf. Kita mengaku salah jika kita salah. Ya, jangan kita pertahankan kesalahan kita, bahkan jangan kita pertahankan juga kebenaran kita. Masing-masing ingin berdamai tapi tidak ada yang memulai. Kan gitu. Ya, sama seperti pacaran kan, berantem, kemudian pingin sih ketemu, pingin bicara, tapi mulai. Ya kan, biar aja. Dia duluan nelpon, nggak ditelepon. Stres juga dia kan, nggak ditelepon-telepon sampai 3 hari kan. Ya enggak, masing-masing mempertahankan keegoannya. Berani enggak? Firman Tuhan mengajak kita memulai yang baik dari diri kita dalam hal mengampuni dan menyelesaikan segala persoalan. Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya jika kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang kita lihat? Setiap orang hendaknya menjadi hamba pendamai. Kita menjadi hamba pendamai seperti Rasul Paulus memberikan dirinya sebagai role model untuk menjadi hamba pendamai. Dia menjadi role model. Dia menjadi jaminan bagi Filemon untuk menyerahkan Onesimus kembali kepadanya. Yang dia tahu selama ini hubungan mereka tidak baik. Tapi dia memberikan jaminan, itu dikatakan tadi pada ayat 17, bahkan sampai ayat 19. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Hebat ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima dia seperti aku sendiri. Berarti itu dia bisa menjadi teladan, role model bagi Onesimus. Dia memperhadapkan dirinya, Filemon, dia memperhadapkan dirinya kepada Filemon. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Bahkan pada ayat 18 dikatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dia memberikan jaminan atas dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara,
firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Rasul Paulus telah menjaminkan dirinya sendiri untuk memastikan mengenai kehidupan Onesimus, anak yang dikasihinya. Dan teladan Paulus ini menggambarkan bahwa seseorang dapat memperoleh kepercayaan, dapat memperoleh keyakinan, dapat menjadi teladan dalam kehidupan apabila seseorang mempunyai kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dia akan menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang diyakini, menjadi orang yang diteladani. Bagaimana kita menjadi panutan, orang tua jadi panutan kepada anak-anaknya. Seorang pimpinan menjadi panutan kepada yang dipimpinnya. Menjadi panutan, yaitu tadi hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti contoh, seorang ayah dia katakan, dia nasihati anaknya jangan merokok, dia merokok. Itu tak benar itu ya. Terus anaknya yang masih kecil, jangan sering main handphone katanya, ayah ibunya juga dia lihat sering main handphone, itu tidak benar. Panutan. Sekalipun seseorang mengaku percaya atau melakukan ibadah di hadapan Tuhan, tetapi apabila hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mampu menggambarkan karakter Allah di dalam hidupnya, maka dia tidak akan dipercaya. Dia tidak akan dihormati, dia tidak akan disegani, dan tidak dijadikan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Justru orang akan mencap kita sebagai orang munafik. Munafik aja itu. Ya. Kelihatannya aja dia seperti itu, dia rajin berdoa, dia rajin ke gereja, dia melayani, ya. Tapi hanya teori. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita agar kita terus menjaga kualitas kehidupan kita sehingga karakter Kristus terpelihara dalam hidup kita dan sungguh-sungguh hidup kita akan dipercayai, diyakini, diteladani, baik untuk menjadi kesaksian kasih Kristus dan karya Kristus di dunia ini. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini, di mana Tuhan masih memperkenankan kami untuk hadir di rumah-Mu ini bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman pada saat ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu kepada kami. Bagaimana kami hidup di dalam hidup keluarga sebagai keluarga Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kami berbeda-beda satu dengan yang lain, berbeda suku, berbeda marga, berbeda latar belakang kehidupan, berbeda karakter pengalaman hidup. Tapi karena kami sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus, kami yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, Engkau mengajak kami sebagai satu keluarga Tuhan. Kami menyadari Tuhan akan hal-hal yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Dengan keterbatasan, kelemahan kami sebagai manusia di dalam segala keterbatasan kami itu. Engkau menginginkan kami Tuhan, jikalau kami berbuat salah, jikalau kami melakukan kesalahan, kami mau saling menerima dan mengampuni antara yang satu dengan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima dan mengampuni kami, orang-orang yang tidak layak dan orang-orang yang berdosa di hadapannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang senantiasa rindu bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh bertemu di rumah-Mu ini, sama-sama mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan ini kami boleh juga mengingat
saudara-saudara kami yang bersukacita, yang merayakan hari kelahiran dan juga hari perkawinan mereka dalam minggu ini Tuhan, kami bawa mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin menambahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Melalui perpanjangan umur itu Engkau semakin memperlihatkan cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka dan juga dalam keluarga mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberkati keluarga itu supaya keluarga itu juga menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian mid semester, yaitu pada minggu ini di tingkat SMP. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat kepengetahuan kepada anak-anak kami, supaya mereka dengan sukacita mengandalkan Tuhan dan mempersiapkan diri mereka belajar dengan baik mengikuti ujian itu, sehingga apa yang mereka peroleh juga menghasilkan hasil yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, jemaat HKBP Kebayoran Lama yang pada saat ini dalam keadaan sakit seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami. Bapak Sabam Sirait, Ibu Nyonya Butar-Butar Borusaragi, Bapak Sintua Eduard Tambunan, Ibu Nyonya T. Siahan Dini Boru Manurung, Ibu Nyonya MH Tambunan N. Boru Simajuntak, Ibu Nyonya Leni Tiam Sapapahan Boru Gultom, Bapak Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Pendeta Daulat Pardemuan Panjaitan, Bapak Ridwan Iriwanto Simtumorang, Ibu Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga buat seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang tidak tertulis di warta jemaat kami. Kami mau serahkan mereka ke hadapan Tuhan. Kau berikan juga kepada mereka Tuhan semangat dan pengharapan hanya kepada-Mu saja dalam proses penyembuhan, pemulihan penyakit mereka, supaya mereka boleh memenangkan semua itu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk jemaat yang ada di sebelah kanan saya boleh mengumpulkan ke depan, dimulai dari yang paling depan. Jemaat yang di sebelah kiri saya boleh mengumpulkan ke kantong yang di belakang, dimulai dari paling belakang. Mari kita nyanyikan lagu Buku Ende Hupusahat Matu Yesus. Memuji Tuhan.
aku. Mangulah lo menai. Aku matang aku, mangulah lo menai. Lakana simpan jejakku, menghiutkan Tuhan di. Pasahat matu Yesus, selalu hadiriki. Pasahat matu Yesus, selalu hadiriki. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sambil bangkit berdiri. Pasahat matu Yesus, selalu hadiriki. Oh anak tambahan aku, selalu hadiriki. Pasahat matu Yesus, selalu hadiriki. Pasahat matu Yesus, selalu hadiriki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kau raja diagungkan dan
Selamat hari Minggu buat kita semuanya.